Hubul Khair. Bisa, insya Allah. Hampir semua berita yang ada di sosial media itu adalah hoax. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Dalam 1 menit, ribuan story diposting. Dalam 1 menit, berjuta-juta pesan dikirim. Dan dalam 1 menit, ratusan konten viral muncul. Akan tapi, pernah kita berpikir, dari semua konten atau berita yang kita lihat, berapa banyak yang benar? Dari semua konten yang kita share, berapa banyak yang kita pikir terlebih dahulu sebelum share konten tersebut? Dan dari semua konten yang kita share, ternyata salah, siapa yang dirugikan? Hoax itu bukan sekedar salah info, akan tapi hoax adalah sebuah senjata yang dipakai untuk memecah, manipulasi, bahkan menghancurkan. Lalu, apa itu hoax? Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyebar. Hoax itu biasanya dibungkus oleh emosi, marah, kesedihan, kasihan, atau mungkin bangga yang berlebihan. Dan hoax itu disampaikan dari orang ke orang tanpa dicek terlebih dahulu. Hoax itu menyebar bukan karena kejahatan, akan tapi hoax itu menyebar karena kebaikan seseorang untuk mengeser berita tanpa dicek kebenaran, tanpa tahu berita itu benar ataupun salah. Lalu mengapa hoax itu berbahaya? Hoax itu bisa merusak reputasi seseorang. Bagaimana caranya? Hoax itu merusak reputasi seseorang melalui berita yang di-share. Contohnya nih, ada A yang dia itu seorang pemimpin atau mungkin seorang yang diagungkan atau mungkin seorang yang ditokohkan di daerah tempatnya. Dia tiba-tiba melihat konten atau mungkin media sosial, menemukan sebuah berita yang mungkin belum tentu itu benar ataupun salah. Lalu dia share ke teman-temannya, tetangganya atau mungkin warga sekitar. Dia share. Lalu kemudian bagian orang yang mendengarkan ini atau mungkin yang melihat berita yang di-share tadi itu merasa percaya. Kenapa? Karena orang yang nge-share berita itu adalah orang yang terpercaya di daerahnya atau mungkin seorang tokoh. Jadi dia pun percaya, oh ternyata ini benar, ini seperti ini benar-benar. Di-share ke orang yang lain. Kita stop di sini ya, kita stop di sini. Kita coba bayangkan, apabila yang di-share berita si A tadi itu salah, apa yang terjadi? Mungkin kalau benar itu mungkin orang si A ini mendapatkan atau mungkin dia itu dipuji-puji oleh teman-temannya atau mungkin dipuji-puji oleh warga sekitar. Lalu bagaimana jika salah? Jika salah, dia pasti akan dituduh menyebarkan berita-berita hoax atau mungkin berita-berita palsu. Dia akan dituduh penipu. Dia akan hancur reputasinya. Dia tidak dipercaya lagi. Bahkan dia tidak jadikan tokoh dari sebuah daerah tersebut. Itulah salah satu dari dampak buruk hoax. Selanjutnya adalah hoax itu bisa memicu konflik antara kelompok. Hoax itu bisa mengadu domba kelompok A dan kelompok B. Hoax itu tinggal menyebarkan berita bahwasanya si A itu memusuhi si B. Si B itu juga memusuhi si A. Berita hoax bisa seperti itu. Bahaya selanjutnya adalah hoax itu bisa menyesatkan publik. Hoax itu bisa menyesatkan opini publik. Hoax itu bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bahkan hoax itu bisa memicu kekerasan, pembunuhan karakter, atau mungkin kekacauan sosial. Contoh nyatanya adalah berita yang baru-barusan hangat dekat-dekat ini. Ustadz Khalid Basalamah yang diundang ke KPK untuk memberikan nasihat. Akan tanya berita apa yang dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Coba kita cek. Mereka di luar sana membuatkan berita bahwasanya Ustadz Khalid Basalamah itu diperiksa oleh KPK dengan dugaan korupsi. Dan banyak hal berita yang buruk lainnya. Padahal apa? Padahal Ustadz Khalid Basalamah itu diundang untuk memberikan nasihat, bukan untuk dicek. Dan berita itu bisa merusak reputasi seseorang, bisa merusak reputasi Ustadz Khalid Basalamah. Dan itulah bahayanya hoax. Contoh selanjutnya adalah hoax publik itu bisa memecah belah umat beragama ataupun bangsa. Contohnya aja, hoax antara agama A dan agama B itu bisa menyebabkan perpecahan atau mungkin menghancurkan bangsa, peperangan antar agama, atau mungkin juga bahkan bisa memecahkan bangsa tersebut atau agama tersebut. Contoh agama A itu membuat kelompok A, kalau agama A juga membuat kelompok B. Diadu domba dengan berita hoax. Itu bisa. Akhirnya agama A ini terpecah menjadi dua, ada A dan B. Kelompok A dan B atau mungkin banyak hal yang lain. Itu juga bisa terjadi. Contoh selanjutnya adalah hoax pribadi. Itu bisa membuat seorang yang tidak bersalah itu dibully di sosial media hingga menjadi depresi. Yang bisa kita sebut dengan cyberbullying. Itu bisa terjadi hanya dengan hoax. Seseorang yang tidak bersalah di sosial media, seorang yang cuma main, mungkin cuma mampir di sosial media, itu bisa menjadi korban dari cyberbullying. Dengan cara apa? Dengan cara hoax. Disebarkan hoax bahwasanya si A ini melakukan ini, si A ini juga melakukan ini ke B, atau mungkin dan hal yang lainnya. Padahal dia cuma main aja di sosial media atau mungkin posting satu video. Itu bisa menjadi sebuah cyberbullying. Cuma karena sebuah berita hoax. Dan itulah bahayanya hoax. Hoax itu masuk ke diri kita. Bukan dengan cara logika. Akan tapi hoax itu masuk ke diri seseorang dengan cara menyulut emosi. Sosial media itu bukanlah perpustakaan. Dia adalah panggung pertunjukan emosi. Konten yang muncul di FYP kita itu dikarenakan viral. Dan konten yang viral itu karena di-like oleh banyak orang. Dan semua orang yang nge-like konten tersebut itu karena emosinya.
Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, algoritma itu tidak peduli berita itu benar ataupun salah. Algoritma itu lebih peduli mana yang membuat kita lebih banyak scroll, mana yang membuat kita lebih lama surfing atau mungkin scrolling di sosial media, mana yang membuat kita share berita tersebut. Itulah yang dipedulikan oleh algoritma. Semakin sebuah konten itu bisa membangkitkan sebuah emosi, maka semakin tinggi juga reach atau mungkin engagement dari konten tersebut. Lalu bagaimana cara hoax itu bekerja di diri seseorang? Pertama kali saat kita melihat berita hoax, yang dimainkan adalah emosi kita. Emosi kita naik, akan tapi logika kita akan turun. Di saat kita marah, maka pikiran kritis kita akan mati. Kita akan langsung percaya. Kita akan langsung percaya dengan berita hoax tersebut, dan kita akan langsung share tanpa pikir panjang. Dikarenakan sebab emosi. Dan selanjutnya adalah semakin banyak orang yang share konten tersebut, semakin banyak orang yang menyukai konten tersebut, maka konten tersebut akan naik. Konten berita-berita tersebut akan naik dan akan sering muncul di FYP kita. Dan semakin muncul konten tersebut atau mungkin berita tersebut di FYP kita, maka kita akan merasa berita itu benar. Kenapa? Karena semakin sering berita itu, maka semakin masuk ke otak kita, semakin naik emosi kita, atau semakin dimainkan emosi kita. Maka lama-kelamaan kita akan percaya bahwasanya berita atau konten tersebut adalah berita yang benar. Dan sebenarnya belum tentu benar. Hoax itu tidak hidup karena benar, akan tapi hoax itu hidup karena menyebar. Lalu bagaimana cara untuk kita menolak hoax? Atau mungkin melindungi diri kita dari berita-berita hoax yang tersebar di luar sana? Bagaimana caranya? Kalau hoax itu masuk ke diri kita melalui jalur emosi, maka kita tidak cukup melawannya hanya dengan logika. Akan tapi kita melawan hoax dengan kebiasaan dan kesadaran. Cara yang pertama adalah stop saat emosi naik. Saat kita scrolling, tiba-tiba ada berita yang muncul dan membuat kita emosi, maka stop terlebih dahulu. Kita coba pikiran terlebih dahulu, apakah berita ini benar? Apakah benar-benar berita ini seperti ini? Apakah benar yang diceritakan dalam konten tersebut seperti itu? Kita stop dulu. Kita stop, kita pikirkan terlebih dahulu. Jangan langsung kita share. Kita tahan jempol kita ini untuk nge-share atau nge-like ke seseorang. Emosi tinggi itu adalah momen yang paling mudah seseorang untuk dimanipulasi. Dan cara yang selanjutnya adalah baca sampai tuntas. Maksudnya apa? Contoh kita temukan berita di sosial media. Kita temukan judul yang mungkin kontroversial. Karena kebanyakan orang saat menemukan judulnya seperti itu, dia langsung, oh ada berita seperti ini, langsung di-share. Ada langsung di-share. Muncul berita seperti langsung di-share. Kenapa? Karena dia termakan, emosi naik karena itu tadi. Contoh si A melakukan ini, si B melakukan ini. Padahal akan tapi kebiasaannya itu di beritanya atau mungkin di bacaannya atau di teksnya, di narasinya itu tidak seperti itu. Itu adalah clickbait. Itu adalah hook dari judul yang sengaja dibuat seperti itu. Dan kebanyakan orang itu hanya langsung share, langsung di-share. Emosi naik langsung di-share. Dan temannya juga, atau mungkin yang di-share berita juga sama. Emosi naik langsung di-share. Akhirnya orang lain membuat konten juga sama. Ada berita seperti ini, naik juga akhirnya. Akhirnya muncullah berita hoax. Padahal awalnya cuman judul yang dibuat seperti itu, sengaja dibuat seperti itu untuk clickbait. Dan orang-orang tidak membaca narasinya atau tidak membaca isi pesannya. Dan langsung share saja. Itu bisa menjadi cikal bakal dari berita hoax. Dan cara selanjutnya adalah coba kita cek sumber dari berita tersebut. Dari mana sumbernya? Contoh kita menemukan berita hoax, kita stop tadi. Step yang pertama dari kita stop. Atau mungkin cara yang pertama adalah kita stop dulu, kita pikirkan. Kita coba cari beritanya. Kita cari informasinya, apakah ini benar? Kita cari sumbernya, apakah ini benar? Atau mungkin ada kesalahan dari berita tersebut. Karena kebanyakan orang-orang itu hanya mengada-ngada beritanya, atau mungnya menaik-naikkan berita yang sebenarnya biasa aja sebenarnya. Akan tapi demi engagement, demi view, dia menaikkan narasinya atau melebih-lebihkan bahkan narasi dari berita tersebut atau mungkin judul dari berita tersebut. Dan belum tentu semua sumber berita itu bisa dipercaya. Dan selanjutnya adalah jangan takut untuk klarifikasi. Kenapa? Karena saat kita share berita atau mungkin kita sudah terlanjur untuk share berita dan berita yang kita share itu salah, banyak orang yang akan termakan dengan berita hoax tersebut. Dan kita yang sebagai orang yang nge-share berita tersebut ikut andil dalam menyebarkan berita hoax. Maka inilah pentingnya kita untuk klarifikasi. Seandainya kita menyebarkan berita hoax, ke teman kita, ke saudara kita, maka kita memerlukan yang namanya klarifikasi. Kenapa kita harus klarifikasi? Setelah kita share berita tersebut ke saudara kita, ke teman kita, dan dia mempercayainya karena kita, maka dia percaya bukan karena berita tersebut, karena kita yang nge-share. Dan dia percaya karena, oh ternyata si A itu yang nge-share loh, masa nggak percaya sama si A? Kan gitu. Nah, di situ pentingnya klarifikasi. Kita coba klarifikasi, kita bilang ke teman-teman kita, berita ini salah ternyata. Ternyata apa yang aku share dulu atau mungkin kemarin itu salah. Maka orang-orang yang menerima berita kita, oh ternyata yang di-share sama si A itu salah loh. Akhirnya bilang ke teman yang lain, Coba kalau kita nggak klarifikasi, kita diam saja, Pak. Kita tahu bahwasanya berita itu salah. Maka teman kita atau keluarga kita akan tetap percaya dengan berita tersebut tanpa mengetahui kebenarannya, sampai disadarkan oleh berita yang lain atau mungkin teman yang lain, atau informasi yang lain, atau bahkan bisa tidak percaya dengan orang lain. Karena apa? Karena kita yang
share beritanya. Mungkin seperti itu, bisa jadi seperti itu. Maka itulah pentingnya yang namanya klarifikasi. Di zaman yang banyak informasi ini, orang bisa melakukan kebaikan dengan hanya tidak share berita hoax, atau mungkin bisa menunjukkan bahwasanya berita ini hoax. Itulah pentingnya bagi kita cek terlebih dahulu. Kita cek berita yang muncul di FYP kita. Kita cek sumber dari mana berita ini muncul, dan kita menunjukkan kepada orang lain bahwasanya berita ini hoax. Kita menunjukkan kepada orang lain bahwasanya berita ini belum tentu benar, dan kita sadarkan orang lain bahwasanya seseorang itu bisa dikendalikan melalui berita hoax. Karena di zaman ini kita juga bisa menjadi bagian, menjadi solusi. Akan tapi tanpa sadar, kita juga akan bisa menjadi bagian dari kerusakan. Lalu berapa banyak berita hoax yang sudah kita sebarkan hari ini?